Guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau jadwal OSN tingkat kabupaten tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Maret 2024. Kalau dihitung-hitung nih, ternyata kurang dari 3 bulan loh. Buat teman-teman yang lagi nyari bimbingan belajar untuk persiapan OSK 2024, kebetulan nih, saya lagi buka kelas gabungan kimia untuk persiapan OSN 2024 secara online selama 40 jam melalui Zoom meeting dengan rincian jadwal dan materi yang akan saya bahas kurang lebih sebagai berikut. Serta saya juga buka kelas privat kimia secara online untuk persiapan OSK tahun 2024. Bagi teman-teman yang ingin ikut kelas gabungan kimia atau kelas privat kimia bareng dengan saya, silakan teman-teman bisa hubungi di nomor WA 085 385 548 225. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa tanyakan di nomor WA tersebut. Terima kasih. Oke, berikutnya soal nomor 41. Tentukan hasil dari hidrolisis senyawa frontalin berikut. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman melihat dari struktur frontalin, di sini di dalam strukturnya ada gugus ketal. Gugus ketal itu apa? Gugus ketal itu dari gugus keton yang berikatan dengan dua atom oksigen karbonnya. Nah, ini yang dinamakan gugus ketal. Gugus ketal ketika dihidrolisis maka akan balik menjadi gugus keton untuk bagian karbonilnya. Untuk oksigen yang mengikat karbon ini akan berubah menjadi alkohol. Sebagaimana contoh misalkan saya punya senyawa berikut. Kalau dihidrolisis maka akan berubah menjadi gugus keton seperti ini dan oksigennya berubah menjadi alkohol. Nah, maka senyawa frontalin ketika dihidrolisis, karbon yang bawah ini akan menjadi gugus keton, ikatan ini diputus, sementara O-nya berubah menjadi alkohol. Sehingga kalau kita kasih nomor pada senyawa frontalin ini, misalkan nomor satunya dari sini, ini hanya penomoran saja supaya tidak membingungkan dalam menggambar strukturnya. Kita bisa gambarkan 7 karbon seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 6 itu karbonnya berubah menjadi keton. Di karbon nomor 2 ada gugus OH dan juga ada gugus CH2OH. Nah, maka produk dari reaksi hidrolisis senyawa frontalin adalah sebagai berikut. Nah, karena soal yang saya punya pilihan jawabannya kurang jelas gambarnya, maka teman-teman sesuaikan pilihan jawaban yang tepat adalah sesuai dengan struktur yang saya gambar ini. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 41. Kemudian soal berikutnya soal nomor 42. Tentukan hasil dari penataan ulang reaksi berikut. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman kalau melihat dari reaksi ini, ada suatu senyawa direaksikan sama asam Lewis. Senyawa ini kalau kita lihat ada gugus ketalnya, ada gugus asetalnya. Kemudian di bagian kirinya ini ada ikatan rakap 2 yang bersebelahan dengan oksigen. Ini seperti pecahan dari gugus N0. Nah, dari sini kemungkinan mekanisme reaksi yang terjadi itu kurang lebih sebagai berikut. Jadi yang pertama, oksigen yang ini akan berikatan dengan asam Lewis. Sehingga terbentuk seperti ini. Oksigennya jadi bermuatan plus. Kemudian
Oksigen yang bawah bisa mengalami isomerisasi, bisa mengalami resonansi. PEB-nya bisa dipindahkan menjadi ikatan rangkap di sini dan ikatan C dengan O ini putus. Elektronnya pindah ke oksigen sehingga berubah menjadi strukturnya berubah menjadi seperti ini. O-nya jadi positif. Nah, kemudian gambarnya saya balik supaya ikat rangkapnya di posisi kanan, molekulnya terjadi rotasi. Nah, kemudian oksigen yang ini, PEB-nya pindah ke sini menjadi ikatan rangkap 2, lalu ikatan rangkap 2 ini putus, berpindah ke sini, terbentuk ikatan dengan karbon ini, lalu ikatan rangkap 2C dengan O putus, elektronnya pindah ke oksigen. Sehingga menghasilkan struktur sebagai berikut. Nah, kemudian asam Lewis-nya ini lepas. Sehingga produk akhirnya senyawa B adalah strukturnya kurang lebih sebagai berikut. Nah, ini struktur dari senyawa B. Melihat pilihan jawaban yang ada, kemungkinan jawaban struktur yang mirip yang saya gambar adalah jawaban yang E. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 42 ini adalah yang E. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 42. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 43. Tentukan berapa jumlah atom kiral yang ada dalam turunan antibiotik amoksisilin berikut. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, definisi karbon kiral, di sini yang ditanya atom kiral. Nah, bisa jadi atom karbon dan juga atom-atom lain. Nah, definisi atom kiral adalah atom yang memiliki 4 ikatan ke gugus yang berbeda-beda. Nah, pertama kita cari dulu karbon kiral. Dari struktur senyawa ini, yang merupakan karbon kiral harusnya karbon yang ikatannya tunggal. Kalau karbon ikatan rangkap 2 sudah pasti tidak kiral. Nah, yang kemungkinan jadi karbon kiral yang pertama yang ini, karena ikatannya beda semua, ke gugus hidrogen NH2, terus ke kanan dan kirinya ini beda. Jadi ini atom kiral yang pertama. Atom kiral yang kedua, karbon yang ini, 4 ikatannya beda semua. Kemudian atom kiral yang ketiga, atom karbon yang ini. Nah, ini ikatannya juga beda semua, keempat ikatannya. Kemudian atom karbon kiral berikutnya yang ini keempat ikatannya juga beda semua. Nah, jadi jumlah karbon kiralnya ada 4. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya selain karbon, ada atom lain yang bisa bersifat kiral. Di sini, atom lain yang bisa bersifat kiral apa? Nitrogen yang ini sama nitrogen yang ini. Nitrogen yang pertama ini, dia 4 ikatannya beda semua. 1 ke hidrogen, 2 ke bagian kiri, 3 ke bagian kanan, 1 lagi adalah gugus PEB. 1 lagi PEB. Jadi PEB itu bisa menjadi penyebab kiralitas juga. Begitu juga nitrogen yang kedua ini. 4 bagian ikatannya itu beda semua. Sehingga harusnya 2 atom nitrogen ini bersifat kiral. Dan seharusnya total atom kiralnya itu ada
6 totalnya. Tapi di pilihan jawaban di soal ini tidak ada pilihan jawaban 6. Yang ada melainkan pilihan jawaban 4. Maka seharusnya yang dimaksud di soal adalah jumlah atom karbon kiral. Sehingga seharusnya jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 ini adalah yang D, yaitu 4. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 43. Kemudian berikutnya soal nomor 44. Tentukan hasil dari reaksi brominasi di bawah ini. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau melihat dari reagennya, di sini reagennya Br2 dalam pelarut H2O. Reaksi dengan menggunakan Br2 ini tidak bisa terjadi ke gugus benzena karena apa? Karena Br2 bisa bereaksi dengan benzena ketika ada katalis asam Lewis. Katalis asam Lewisnya bisa berupa FeBr3 atau bisa berupa AlBr3. Nah, kan tapi karena di sini tidak ada katalis asam Lewis, maka tidak ada reaksi ke gugus benzenanya. Melainkan yang ada hanya reaksi ke gugus alkena saja. Nah, ketika alkena bereaksi dengan halogen dalam pelarut air, maka terjadi reaksi adisi, dan reaksi adisinya termasuk reaksi adisi anti, di mana nanti satu karbon mengikat Br, satu karbon mengikat OH. Nah, kalau kita lihat mekanisme reaksinya, awalnya alkena ini akan menyerang ke Br2, membentuk siklik 3 seperti ini. Nah, siklik 3 ini nanti akan di siklik 3 karbon dengan Br akan diserang oleh H2O. Ada dua posisi yang bisa diserang oleh H2O. Dan kenapa reaksi ini termasuk reaksi adisi anti? Karena penyerangan dengan H2O itu pasti dari arah berlawanan dari posisi Br, sehingga nanti produknya pasti posisi Br dengan OH itu berlawanan. Kalau Br di depan, OH-nya di belakang, atau sebaliknya. Nah, pertanyaannya sekarang, H2O-nya itu menyerang ke posisi karbon nomor 1 atau nomor 2? Nah, teman-teman harus lihat intermediate karbokation yang dihasilkan. Kalau misalkan ikatan Br dengan karbon yang kiri putus, maka terbentuk karbokation di sebelah benzena. Sementara yang satunya, ketika ikatan CBr yang kanan yang diputus, terbentuk karbokation sekunder ya. Nah, karbokation yang di sebelah benzena ini lebih stabil daripada karbokation sekunder. Seharusnya produk utamanya adalah ketika H2O menyerang ke posisi nomor 1. Dan seharusnya yang menjadi produk utama itu memiliki struktur sebagai berikut. Strukturnya ini atau kebalikannya, OH yang di belakang, OH yang ke belakang, Br-nya yang ke depan. Nah, akan tetapi kalau melihat pilihan jawaban yang ada di sini, tidak ada jawaban yang sesuai dengan struktur produk utama yang saya gambarkan. Melainkan yang dihasilkan adalah produk minornya ketika H2O menyerang ke posisi karbon nomor 2. Kalau H2O menyerang ke posisi nomor 2, maka OH-nya akan berada di mengikat karbon nomor 2. Nah, sehingga seharusnya jawaban yang paling tepat untuk soal 44 ini adalah yang A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 44.
Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 45. Tentukan produk dari serangkaian reaksi berikut ini. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau melihat reagennya, di sini reagen yang pertama itu NaNO2 dalam larutan asam. Nah, ini fungsinya untuk merubah gugus NH2 menjadi gugus diazonium. Jadi fungsi reagen pertama mengubah gugus NH2 menjadi gugus diazonium seperti ini. Lalu reagen yang kedua ditambah H2O. H2O akan mensubstitusi gugus diazonium sehingga berubah menjadi gugus OH. Maka senyawa produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah 3-hidroksifenol. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, 3-hidroksifenol. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 45. Kemudian soal berikutnya soal nomor 46. Tentukan nama IUPAC yang tepat untuk senyawa di bawah ini. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, dari struktur senyawa ini, yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya seharusnya yang rantai lurus ini. Kemudian berikutnya kita tentukan penomorannya apakah dari kiri atau dari kanan. Penomorannya itu dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Tapi dari kiri maupun dari kanan sama saja. Ikatan rangkap terdekatnya di nomor 2. Maka kita lihat penomorannya itu dari yang terdekat dengan gugus fungsinya. Di sini ada OH sama Cl. Kalau dari kiri OH-nya di nomor 2, dari kanan Cl-nya di nomor 2. Nah, lalu bagaimana penomorannya? Apakah dari kiri atau dari kanan? Nah, antara OH sama Cl itu kita harus lihat prioritas gugus fungsinya, urutan prioritasnya untuk menentukan urutan prioritas dalam penomoran. Urutan prioritas gugus fungsi sesuai dengan urutan berikut. Jadi OH, gugus fungsi OH lebih prioritas daripada gugus fungsi halogen. Sehingga prioritas penomoran untuk senyawa ini dari kiri. Sehingga nomornya dari kiri seperti berikut. Maka gugus Cl berada di nomor 6, berarti namanya 6 kloro. Gugus siklo ini siklik 5, berarti siklopentil. Siklopentil berada di nomor 3. Kemudian OH-nya di nomor 2. OH di nomor 2, berarti alkoholnya di nomor 2, nanti ada kata ol di nomor 2 untuk nama rantai utamanya. Kemudian alkenanya di nomor 2 dan 5. Kita ambil nomor karbon ikatan rangkap 2 yang terkecilnya, yaitu 2 dan 5. Maka nanti ada nama 2,5 diena. Dan karbon rantai utamanya ada 7, berarti ada nama hepta ya, namanya hepta. Sehingga kalau disambung jadinya hepta 2,5 dien terus 2 ol. Ini nama rantai utamanya. Kemudian kita gabungin sama nama cabangnya. Di sini ada cabang kloro sama cabang siklopentil. Sesuai urutan penulisan nama cabang, yaitu kita urutkan sesuai urutan abjad dari huruf awalnya. Di sini huruf awalnya ada K sama ada S. Nah, sebenarnya kloro itu dalam bahasa Inggrisnya itu pakai huruf awal C. Siklopentil juga dalam nama bahasa Inggrisnya itu huruf awalnya C juga. Nah, tapi setelah huruf C, di sini ada huruf H sama Y. Huruf H lebih
dulu daripada huruf Y sesuai urutan abjad. Maka kita tulis terlebih dahulu untuk nama cabang kloro, habis itu baru siklopentil. Sehingga nama senyawanya yang tepat adalah 6 kloro 3 siklopentil hepta 2,5 dien 2 ol. Pilihan jawabannya antara yang A atau yang C. Nah, kemudian kita harus tentukan konfigurasi dari ikatan rangkap duanya, apakah Z atau E. Di sini untuk ikatan rangkap dua di karbon nomor 2 dan 3, karbon nomor 2 mengikat OH dan mengikat CH3, karbon nomor 3 mengikat CH kemudian CC, ke atasnya adalah CH2, berikutnya C. Nah, kalau melihat dari gugus yang diikat oleh karbon yang berikatan rangkap 2 di sini, untuk yang kiri, atom pertama yang diikat adalah atom oksigen dibandingkan dengan atom karbon. Maka yang lebih prioritas adalah yang nomor atomnya lebih besar, yaitu atom oksigen. Maka OH lebih prioritas. Kemudian bagian kanannya, atom pertama yang diikat sama-sama karbon, tapi bedanya karbon yang atas ini mengikat 2 atom hidrogen, 1 atom karbon. Atom karbon yang bawah mengikat 2 karbon, 1 atom hidrogen. Maka di sini ada perbedaan 1 karbon dengan 1 hidrogen. Karbon nomor atomnya lebih tinggi daripada hidrogen, maka yang bawah lebih prioritas daripada yang atas. Nah, ketika dua gugus yang prioritas ini saling berseberangan, maka konfigurasinya trans atau E. Sehingga nomor 2 itu yang benar adalah E. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Kita tidak perlu menentukan konfigurasi dari alkena satunya karena sudah pasti jawabannya E. Yaitu namanya 2E, 5Z, 6 kloros, 3 siklopentil heptat, 2,5 dien, 2 ol. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 46. Kemudian soal berikutnya soal nomor 47. Tentukan produk dari serangkaian reaksi di bawah. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di sini ada senyawa CH3Br yang pertama direaksikan dengan logam Mg, maka akan dihasilkan reagen Grignard, yaitu CH3MgBr. Kemudian direaksikan dengan senyawa CO2, reagen Grignard ini akan bereaksi dengan gugus karbonil pada CO2. Jadi karbonnya akan menyerang karbonil CO2 sehingga terbentuk CH3COO-. Nah, setelah itu fungsi H+ adalah untuk memprotonasi O- ini supaya menjadi OH. Maka senyawa produk yang dihasilkan, senyawa X yang dihasilkan adalah senyawa asam asetat. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 ini adalah yang B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 47. Kemudian soal berikutnya soal nomor 48. Senyawa 3,3 dimetil 1 butena jika direaksikan dengan asam klorida dapat menghasilkan senyawa yang mengalami penataan ulang. Tentukan produk dari reaksi ini. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kita gambarkan terlebih dahulu struktur dari 3 dimetil 1 butena. Berarti ada 4 karbon di rantai utamanya karena butena. Ada ikatan rangkap di nomor 1. Kemudian di nomor 3 ada gugus metil. Nah, kita lengkapin hidrogennya. Kemudian senyawa ini direaksikan dengan HCl. Nah, mekanisme yang terjadi seperti apa? Yang pertama, alkena atau ikatan rangkap 2 ini akan menyerang ion H+, sehingga nanti terbentuk 2 macam intermediate.
karbon yang positifnya di karbon nomor 2 atau karbon positifnya di karbon nomor 1. Nah, bedanya karbon nomor 2 ini karbon sekunder, yang nomor 1 karbon primer. Karbokation sekunder itu lebih stabil daripada karbokation primer. Maka harusnya produk utamanya lewat intermediate karbokation sekunder ini. Akan tetapi kalau teman-teman perhatikan, karbokation sekunder ini sebelahnya itu memungkinkan terbentuk karbokation tersier dengan cara terjadi penataan ulang, terjadi perpindahan gugus metil. Jadi, satu gugus metil ini pindah ke karbon nomor 2 dan muatan positifnya pindah ke karbon nomor 3. Kenapa proses penataan ulang ini bisa terjadi? Karena di sebelah karbokation sekunder ini ada karbokation yang lebih stabil, yaitu karbokation tersier, sehingga bisa terjadi perpindahan gugus metil ini. Dan karena karbokation tersier lebih stabil daripada sekunder, maka produk utamanya akan dominan melewati intermediate ini. Nah, kemudian ion C elemennya akan menyerang ke karbokation ini sehingga terbentuk produk utamanya senyawa dengan struktur seperti ini. Nah, senyawa ini namanya 2-kloro, 2,3 dimetil, butana. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 48 ini adalah yang C, 2-kloro, 2,3 dimetil butana. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 48. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 49. DNA dan RNA merupakan polimer alami yang terdapat di dalam semua jenis organisme hidup. Monomer dari DNA dan RNA adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, monomer dari DNA dan RNA adalah nukleotida. Jawaban yang tepat itu nukleotida. Nah, ini bedanya antara nukleosida dengan nukleotida. Kalau nukleosida itu tidak ada gugus fosfatnya, kalau nukleotida ada gugus fosfat, ada senyawa gulanya, ada senyawa basa nitrogennya. Nah, DNA dan RNA itu memiliki 3 bagian ini, basa nitrogen, gula, sama gugus fosfat. 3 komponen ini itu kita sebut sebagai nukleotida. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 49 ini adalah yang E, nukleotida. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 49. Kemudian soal berikutnya soal nomor 50. Berikut ini adalah proyeksi Howard suatu disakarida. Proyeksi Fischer kedua monosakarida penyusun disakarida tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, ketika disakarida ini dihidrolisis, maka ikatan glikosidik ini akan terputus menjadi masing-masing menjadi gugus OH. Sehingga nanti terbentuk 2 struktur seperti ini. Nah, kemudian ketika 2 monomer monosakarida ini diubah menjadi proyeksi Fischer-nya, maka terjadi pemutusan ikatan di bagian sini dan juga sini. Nah, untuk yang monosakarida yang kiri ini, ketika diputus di sini, untuk lebih mudahnya, di sini saya kasih nomor biar teman-teman tidak bingung. Maka di dalam proyeksi Fischer-nya nanti di kepalanya ada gugus karbon nomor 1 yaitu CH2OH.
Nah, kemudian karbon nomor 2 ini nanti berubah menjadi gugus keton. Lalu karbon nomor 3 di sini posisi OH-nya itu di bawah. Ketika diproyeksi Haworth posisi OH-nya di bawah, maka diproyeksi Fischer posisi OH-nya di kanan. Sebaliknya kalau OH-nya di atas dari proyeksi Haworth, diproyeksi Fischer OH-nya di kiri. Sehingga di karbon nomor 3 OH-nya jadi di kanan. Kemudian nomor 4 OH kanan. Kemudian karbon nomor 5. Nah, di sini teman-teman lihat karbon nomor 5 OH-nya tuh yang ini. Karena gugus karbon nomor 6 itu posisinya di atas, maka OH di karbon nomor 5 ini di kanan. Kalau gugus karbon nomor 6-nya itu ditaruh di bawah, berarti OH di nomor 5 posisinya di kiri. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah CH2OH. Jadi ini karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini proyeksi Fischer untuk monosakarida yang pertama. Untuk monosakarida yang kedua, ketika diputus di sini, saya kasih nomor. Maka karbon nomor 1-nya ini menjadi gugus aldehid ketika dihidrolisis. Kemudian karbon nomor 2-nya OH-nya di atas, berarti diproyeksi Fischer di kiri. Nomor 3 OH di bawah, berarti di kanan. Nomor 4 OH di bawah, berarti di kanan. Nomor 5, gugus karbon nomor 6-nya itu di atas, berarti OH di karbon nomor 5 di kanan. Terakhir adalah CH2OH. Nah, ini produk reaksi hidrolisis senyawa disakarida di atas dan gambar dari proyeksi Fischer-nya. Sehingga jawaban yang mirip dengan struktur yang saya gambarkan seharusnya jawaban yang D. Untuk yang kepalanya aldehid, OH-nya itu di kiri, kanan, kanan, kanan. Kemudian untuk yang ada gugus keton, OH-nya di kanan, kanan, kanan. Berarti sesuai dengan struktur yang ada di gambar pilihan D. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 50. Kemudian soal nomor 51. Sistein yang merupakan asam amino pembentuk protein adalah satu-satunya yang memiliki konfigurasi absolut R. Sebab semua asam amino kiral pembentuk protein memiliki konfigurasi relatif L. Nah, manakah di antara jawaban berikut ini yang benar? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, dari pernyataan di soal, sistein merupakan satu-satunya asam amino yang memiliki konfigurasi absolut R, ini benar. Jadi, semua asam amino esensial, 20 asam amino itu semuanya memiliki konfigurasi relatif L. Jadi alasannya juga benar. Nah, asam amino kalau kita gambarkan struktur umumnya, itu memiliki struktur seperti ini. Kalau kita gambarkan dalam proyeksi Fischer, kenapa asam amino memiliki konfigurasi L? Karena posisi NH2-nya itu di kiri kalau di proyeksi Fischer. Sebenarnya konfigurasi D sama L itu merujuk posisi NH2 atau posisi OH. Kalau D itu di kanan, kalau L NH2-nya di kiri. Nah, semua asam amino memiliki konfigurasi relatif L. Kalau digambarkan dalam proyeksi Fischer, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan kalau kita cari konfigurasi absolutnya, semua asam amino kecuali glisin, rata-rata semuanya memiliki konfigurasi absolut S. Jadi kalau teman-teman menentukan penamaan R atau S, pasti prioritas pertamanya adalah gugus NH2, prioritas keduanya gugus COOH, karena karbon mengikat oksigen, prioritas ketiganya adalah gugus R,
prioritas keempatnya adalah hidrogen. Posisi COH-nya ke belakang, NH2-nya ke depan, hidrogennya ke depan, R-nya ke belakang. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas untuk menentukan R atau S-nya, ini kan posisi hidrogennya ke arah depan. Nah, kita rotasikan dulu supaya hidrogennya ke belakang. Jadi kita putar hidrogennya ke sini, R-nya ke sini, NH2-nya ke posisi hidrogen. Sehingga COH di atas, kemudian hidrogen di bawah, R-nya di kiri, NH2-nya di kanan. Nah, otomatis hidrogennya ke arah belakang. NH2 sama R-nya ke depan, COH-nya ke belakang. Kalau kita lihat dari atas, maka COH di atas, NH2-nya di kanan bawah, dan R-nya di kiri bawah. Sesuai dengan urutan prioritas penomoran tadi, yang nomor 1 NH2, nomor 2 COH, nomor 3 R. Nah, secara umum, semua asam amino kecuali glisin dan kecuali sistein memiliki konfigurasi S, karena rotasi dari gugus nomor 1, 2 ke arah 3 ini berlawanan jarum jam. Tapi berbeda dengan sistein. Kenapa? Karena sistein itu punya gugus R berupa gugus CH2SH. Jadi dalam penentuan urutan prioritas penomorannya, yang menjadi nomor 2 bukan gugus COH, tapi gugus CH2SH. Kenapa? Karena karbon kiral ini kan mengikat sama-sama karbon. Tapi karbon yang atas mengikat atom oksigen, karbon yang bawah mengikat atom sulfur. Atom sulfur memiliki nomor atom lebih tinggi daripada atom oksigen, makanya yang bawah lebih prioritas daripada yang atas. Sehingga prioritas nomor 2-nya itu di gugus R-nya. Baru nomor 3-nya di gugus COH, nomor 4-nya di H2O. Nah, kalau kita tentukan R atau S-nya, nanti pasti dapat konfigurasi absolutnya adalah R. Nah, itu harusnya alasan kenapa sistein memiliki konfigurasi absolut R. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pernyataan dan alasannya itu benar, tetapi alasannya tidak memberikan penjelasan terhadap pernyataan yang diberikan. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 51 ini adalah yang B. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 51. Kemudian soal berikutnya soal nomor 52. Manakah di antara operasi-operasi ini yang tidak mengubah stereokimia dari suatu proyeksi Fischer? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau saya punya proyeksi Fischer, sebagai contoh misalkan ada gugus A, B, C, D. Nah, ini proyeksi ini sebenarnya memiliki stereokimia. Untuk bagian kepala dan ekornya itu ikatannya ke arah belakang atau menjauhi kita. Sementara untuk bagian kanan dan kirinya itu ke arah depan atau mendekati kita. Nah, operasi yang tidak mengubah stereokimia itu harusnya ketika diputar 180 derajat. Kenapa? Biasanya kalau struktur proyeksi Fischer itu cuma digambarkan garis seperti ini. Kalau kita putar 180 derajat, maka nanti posisi A-nya jadi di bawah, B-nya di atas, C-nya di kiri, D-nya di kanan. Nah, ini secara stereokimia, posisi C dan D ini masih sama ke arah depan. A dan B-nya masih sama ke belakang. Jadi stereokimianya tidak berubah. Akan tetapi kalau kita misalkan balikan strukturnya secara vertikal untuk jawaban A, kita balik secara vertikal. Balik secara vertikal itu berarti B kita balik ke posisi A. Berarti jadinya kayak gini. B, terus A, C dan D-nya tetap. Nah, di sini kenapa salah? Karena seharusnya senyawa ini sudah berbeda dengan senyawa
sebelumnya. Kalau digambarkan dalam proyeksi Fisher ini sudah senyawa yang berbeda, bukan senyawa yang sama dengan sebelumnya. Karena teman-teman lihat, C dan D-nya itu ke depan, A dan B-nya ke belakang. Tapi posisi A dan B-nya itu berkebalikan, kepala dengan ekornya. Jadi sudah senyawa yang berbeda, bukan senyawa yang sama. Sementara jawaban yang E tadi, ketika kita putar 180 derajat, ini masih senyawa yang sama. Kenapa? Karena hanya berbeda akibat rotasi saja. Tetapi rotasi yang A ini tidak diperbolehkan karena menghasilkan senyawa yang berbeda. Begitu juga rotasi yang B. Kalau kita balikan strukturnya secara horizontal, berarti A dan B-nya tetap, C dan D-nya dibalik. Nah, ini juga jadi senyawa yang berbeda karena seharusnya kan C-nya itu di kanan, D-nya di kiri. Sudah senyawa yang berbeda, bukan berbeda akibat rotasi. Jadi sudah merupakan isomer. Kalau yang C, untuk pilihan yang C, kalau kita putar 90 derajat ke kiri, berarti A di kiri, terus B di sini, terus C di atas, D di bawah. Nah, ini juga sudah menjadi senyawa yang berbeda karena seharusnya A-nya itu ke belakang, B-nya juga ke belakang, bukan ke depan. C dan D-nya harusnya yang ke depan. Nah, ini senyawa yang berbeda. Begitu juga yang D ketika kita putar ke kanan. Nah, maka sebenarnya rotasi yang diperbolehkan untuk di proyeksi Fisher itu ketika kita putar 180 derajat seperti jawaban yang E, atau ketika kita putar dari A ke A, kita pindah ke posisi D, D kita pindah ke posisi C, C-nya ke posisi A. Atau dari ekornya, B kita pindah ke posisi D, D-nya ke C, C-nya ke B. Nah, itu baru boleh. Kalau rotasi dari pilihan jawaban A sampai D itu tidak boleh karena nanti jadinya senyawa yang berbeda, bukan senyawa yang sama lagi. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 52 ini adalah yang E. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 52. Oke, kemudian soal nomor 53. Asam amino ini merupakan satu-satunya asam amino yang tidak kiral. Perhatikan 4 struktur glisin yang mungkin berikut. Di dalam larutan berpelarut air dengan pH 10, bagaimanakah konsentrasi masing-masing? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di dalam keasaman asam amino, gugus karboksilat dari asam amino memiliki nilai pKa lebih kecil daripada gugus aminanya. Dan reaksi ionisasi yang terjadi pertama kali adalah dari gugus karboksilatnya baru gugus aminanya. Nah, jadi pada pH rendah, pH yang sangat rendah, spesies yang paling dominan itu spesies yang nomor 3. Jadi gugus karboksilatnya berupa gugus COH, aminanya berupa NH3+. Kemudian terjadi ionisasi dari gugus karboksilatnya. Dari ionisasi yang pertama, yaitu karboksilatnya dulu yang terionisasi menjadi O-, sehingga berubahlah menjadi senyawa dengan struktur nomor 2. Setelah itu ionisasi kedua dari gugus NH3+-nya terionisasi, berubahlah menjadi gugus NH2, sehingga berubah menjadi struktur yang nomor 1. Maka sebenarnya struktur nomor 4 itu tidak ada di larutan. Berarti harusnya struktur nomor 4 ini konsentrasinya paling rendah, yaitu 0. Dan di pH 10, pH yang tinggi, spesies yang paling dominan adalah struktur nomor 1. Maka sesuai urutan ini, berarti spesies konsentrasi yang paling tinggi itu spesies nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, dan spesies nomor 4 itu aslinya konsentrasinya 0 karena tidak ada aslinya di larutan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 53 ini adalah yang A. Jadi konsentrasi nomor 1 yang paling tinggi, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, dan yang terakhir nomor 4. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 53.
Kemudian soal berikutnya, soal nomor 54. Asam perodat adalah suatu asam yang dapat mendegradasi monosakarida secara oksidatif. Ketika suatu sampel monosakarida murni direaksikan dengan asam perodat berlebih, produk yang terbentuk diketahui adalah 3,0026 gram metanal, 4,6026 gram asam metanoat, dan 1,12 liter gas karbon dioksida dianggap merupakan gas ideal pada kondisi STP. Maka monosakarida yang dimaksud merupakan kelompok titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, ketika asam perodat direaksikan dengan monosakarida, maka terjadi pemutusan setiap ikatan karbon. Misalkan saya punya monosakarida seperti ini. Dari monosakarida ini ketika direaksikan dengan asam perodat, maka setiap ikatan karbon di sini akan diputus. Dan gugus CHO aldehid dan gugus yang ada di setiap samping-samping proyeksi Fischer ini akan berubah menjadi senyawa asam metanoat. Jadi dihasilkan 3 molekul asam metanoat. Sementara setiap gugus CH2OH akan berubah menjadi metanal. Maka dari reaksi oksidasi senyawa ini akan dihasilkan 3 molekul asam metanoat dan 1 molekul metanal. Sementara kalau monosakarida yang mengandung gugus keton akan dioksidasi oleh asam perodat menjadi gas CO2. Nah, maka dari reaksi oksidasi asam perodat ini, karena dihasilkan gas CO2, maka senyawanya termasuk kelompok ketosa. Sehingga harusnya pilihan jawaban yang tepat antara B atau D. Antara ketopentosa atau ketoheksosa. Nah, sekarang kita tentukan jumlah karbon dari monosakaridanya. Pertama-tama kita harus hitung mol masing-masing senyawa yang dihasilkan ini. Pertama kita hitung mol dari metanal. Sama dengan massa dibagi MR. Massa dari metanal 3,0026 dibagi MR metanal. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR hidrogen, oksigen, dan juga karbon. Hidrogennya ada 2, AR hidrogen 1 kali 2 berarti 2. Ditambah AR karbon 12, ditambah AR oksigen 16. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 3,0026 dibagi 2 ditambah 12 ditambah 16 sama dengan 0,1 mol. Kemudian kita hitung mol dari asam metanoat HCOOH sama dengan massa per MR, massanya 4,6026 dibagi MR-nya, hidrogennya ada 2 berarti 2, karbonnya 1 berarti 12 kali 1, oksigennya 2 berarti 16 kali 2. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 4,6026 dibagi 12 ditambah 2 ditambah 16 kali 2. Hasilnya 0,1 mol. Kemudian mol CO2 diketahui volumenya 1,12 liter pada kondisi STP. Maka pada kondisi STP kita bisa hitung mol gas CO2 sama dengan volume dibagi 22,4. Volumenya 1,12 dibagi 22,4 hasilnya 0,005 mol. Maka sesuai dengan perbandingan molnya, jumlah mol HCHO dengan mol HCOOH dan mol CO2 sama dengan 0,1 dibanding 0,1 dibanding 0,005. Kita bagi semua dengan 0,005. Sorry. Ini harusnya 0,05 ya, bukan 0,005.
Nah, sehingga perbandingannya sama dengan 2:2:1. Maka dari sini jumlah total karbonnya harusnya 2 plus 2 plus 1, ada 5 karbon. Nah, 5 karbon pada monosakarida itu kita sebut istilahnya sebagai pentosa. Sehingga monosakarida yang dimaksud itu termasuk kelompok ketopentosa. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 54 ini adalah yang B, ketopentosa. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 54. Kemudian berikutnya soal nomor 55. Perhatikan gambar berikut dan tentukan pernyataan yang benar. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kita harus cek satu persatu ketiga pernyataan ini, manakah pernyataan yang benar. Pernyataan yang pertama, glukosa dan UMP memiliki atom karbon chiral. Nah, kita bisa lihat di sini, molekul glukosa di sini punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon chiral. Sementara molekul UMP di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon chiral juga. Glukosa punya karbon chiral, UMP punya karbon chiral. Sehingga pernyataan nomor 1 benar. Kemudian pernyataan nomor 2, UTP dengan atom N diberi tanda bintang sebagai atom pusat memiliki hibridisasi yang sama dengan glukosa dengan atom O pada cincin sebagai atom pusat, yakni hibridisasinya sp2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nitrogen pada UTP di sini memiliki 3 pasang ikatan dan harusnya masih memiliki 1 PeB karena elektron valensi nitrogen 5. Berarti total domainnya itu 4. Karena domainnya 4 harusnya hibridisasinya sp3. Begitu juga oksigen pada glukosa. Punya 2 pasang ikatan dan 2 PeB karena oksigen elektron valensinya 6. Jadi masih ada 2 PeB. Maka domainnya juga 4. Sehingga hibridisasinya harusnya sp3, bukan sp2. Maka pernyataan nomor 2 ini salah. Kemudian pernyataan nomor 3, reaksi antara glukosa dengan UMP dapat menghasilkan senyawa ester fosfat. Nah, ini seperti reaksi pada polimerisasi pembentukan DNA atau RNA. Jadi, gugus oksigen pada fosfat ini akan bereaksi dengan gugus OH pada fosfat ini akan bereaksi dengan gugus OH pada glukosa membentuk ester fosfat, membentuk gugus ester fosfat. Sehingga pernyataan nomor 3 ini benar. Nah, gugus ester fosfat yang dimaksud itu nanti seperti ini. Jadi OH dari fosfat ini nyambung ke OH dari glukosa. Nah, jadi nyambung seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan senyawa ester fosfatnya. Maka pernyataan yang benar untuk soal ini adalah pernyataan 1 dan 3. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 55 adalah yang C. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 55. Kemudian soal berikutnya soal nomor 56. Di antara asam amino berikut, manakah asam amino yang memiliki kelarutan paling rendah dalam air? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kita harus melihat struktur dari kelima asam amino ini untuk menentukan kelarutan dari kelima asam amino ini dalam air. Seharusnya asam amino yang kelarutannya paling rendah dalam air adalah asam amino yang memiliki rantai samping berupa gugus nonpolar. Nah, kita coba lihat strukturnya. Nah, berikut struktur dari 20 macam asam amino. Yang pertama, alanin. Alanin rantai sampingnya berupa gugus CH3. Ini termasuk rantai samping nonpolar. Kemudian yang kedua, triptofan. Triptofan rantai sampingnya berupa rantai samping aromatik. Tapi di sini ada gugus NH yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan pelarut H2O. Jadi harusnya kelarutannya tinggi, triptofan. Kemudian glutamin
Glutamin di sini rantai sampingnya mengandung gugus NH2 bersifat polar, sehingga harusnya bisa membentuk ikatan hidrogen dengan H2O, sehingga kelarutannya harusnya tinggi. Kemudian yang berikutnya treonin. Treonin di sini rantai sampingnya mengandung gugus OH yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan H2O, sehingga harusnya kelarutannya tinggi. Dan yang terakhir histidin. Nah, di rantai samping histidin ini ada gugus NH yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan H2O, sehingga harusnya kelarutannya tinggi. Maka yang kelarutannya paling rendah dalam air harusnya alanin. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 56 ini adalah yang C, yaitu A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 56. Kemudian soal berikutnya soal nomor 57. Suatu sampel larutan diidentifikasi dengan melalui reaksi Nylander. Reaksi Nylander yang mengandung garam bismut direaksikan dengan larutan sampel dan dipanaskan di atas penanas air. Garam bismut akan tereduksi membentuk bismut bebas yang berupa endapan berwarna hitam gelap. Setelah beberapa menit, larutan mengalami perubahan warna menjadi gelap hingga terbentuk endapan berwarna hitam. Berdasarkan uji yang dilakukan, zat apa yang terdapat dalam larutan? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman melihat dari deskripsi di soal di sini, uji yang dilakukan itu mengubah dari garam bismut tereduksi menjadi bismut menjadi unsur bismut. Jadi bismutnya tereduksi dari BiN+ menjadi satu unsur Bi yang tidak bermuatan. Maka uji ini dilakukan kepada senyawa di mana senyawa tersebut akan teroksidasi. Nah, senyawa yang bisa teroksidasi adalah senyawa monosakarida. Karena di monosakarida mengandung gugus aldehid yang bisa teroksidasi menjadi gugus karboksilat. Sehingga uji Nylander ini dilakukan pada senyawa karbohidrat. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 57 ini adalah yang B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 57. Kemudian soal berikutnya soal nomor 58. Senyawa gliseraldehida dapat diturunkan menjadi berbagai senyawa aldoheksosa. Salah satunya adalah D-talosa. D-talosa memiliki struktur yang digambarkan dengan proyeksi Fischer sebagai berikut. Proyeksi Haworth berupa alfa D-talopiranosa yang sesuai adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengubah D-talosa menjadi alfa D-talopiranosa, di sini ada kata piranosa. Piranosa itu artinya cincin 6, siklik cincin 6. Kalau furanosa itu cincin 5, siklik cincin 5. Karena piranosa berarti jadi siklik cincin 6. Kemudian dari D-talosa ini ketika berubah menjadi siklik cincin 6, maka OH dari posisi karbon nomor 5 ini akan menyerang ke gugus aldehidnya. Nah, karena OH di karbon nomor 5 ini berada di kanan, maka nanti CH2OH-nya itu nanti di posisi atas. Kita taruh di posisi atas. Berarti nanti di sini CH2OH-nya ke atas seperti ini. Kalau OH di nomor 5 ini di kiri, baru CH2OH-nya di bawah. Kemudian, kalau di proyeksi Fischer OH posisinya itu di kiri, maka kita taruh di proyeksi Haworth OH-nya di atas. Kalau di kanan, kita taruh OH-nya di bawah. Nah, sesuai urutan nomor karbonnya, seperti ini. OH di nomor 2 itu di kiri, berarti kita gambar di atas di proyeksi Haworth-nya. OH di nomor 3 di kiri, berarti di atas juga. OH di nomor 4 di kiri, berarti di atas juga. Kemudian OH di nomor 1 itu bagaimana? Jadi gugus aldehidnya setelah diserang OH nanti berubah menjadi gugus OH. Nah, OH di nomor 1 itu posisinya di mana? Karena di sini senyawanya itu alfa konfigurasinya,
Alfa itu artinya apa? Posisi OH-nya itu trans terhadap gugus di nomor 6 ini. Berarti OH di nomor 1 posisinya di bawah karena harus trans terhadap gugus nomor 6. Maka kalau kita gambar strukturnya supaya lebih rapi, struktur proyeksi Howard dari alfa D Talopiranosa kurang lebih sebagai berikut. OH-nya ke bawah, kemudian atas, 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 CH2OH-nya ke atas. Nah, sisanya teman-teman tinggal lengkapin hidrogennya. Nah, harusnya pilihan jawabannya sesuai dengan yang saya gambar, struktur yang saya gambar ini. Tapi karena pilihan jawaban yang saya punya dari soalnya itu kurang jelas, maka teman-teman tinggal sesuaikan. Pilihan jawaban yang tepat harusnya sesuai dengan struktur yang saya gambar ini. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 58. Oke, soal berikutnya soal nomor 59. Protein merupakan kelompok biomolekul berukuran besar yang terdiri dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki berbagai fungsi bagi tubuh manusia seperti pembangun jaringan tubuh, membentuk hormon dan enzim, dan fungsi lainnya. Fungsi protein sendiri ditentukan oleh titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, fungsi dari protein itu sebenarnya ditentukan dari struktur 3 dimensi protein itu sendiri. Nah, jadi ketika struktur protein itu berubah, itu protein bisa kehilangan fungsi dari protein itu sendiri. Fungsinya bisa hilang, bisa mengalami yang namanya denaturasi. Nah, itu yang saya ketahui terkait protein. Jadi, menurut saya jawaban untuk soal nomor 59 ini adalah yang A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 59. Oke, soal berikutnya soal nomor 60. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kita harus cek satu persatu dari keempat pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, glukosa adalah suatu aldoheksosa dan sering disebut dextrosa karena mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Jadi glukosa itu termasuk kelompok aldosa karena punya gugus aldehid. Dan glukosa sendiri punya 6 karbon, makanya disebut heksosa. Kemudian glukosa itu mempunyai sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan, sehingga biasanya disebut gula dektrosa. Nah, sehingga pernyataan nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua, fruktosa adalah suatu ketoheksosa yang mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri, karenanya disebut juga levulosa. Nah, fruktosa sendiri termasuk gula dengan jumlah karbon 6, makanya disebut heksosa, tapi memiliki gugus keton, makanya termasuk kelompok ketosa. Sehingga pernyataan yang ini benar, kemudian pernyataan berikutnya ini juga benar. Fruktosa itu umumnya memiliki sifat dapat memutar cahaya terpolarisasi ke arah kiri. Makanya disebut levulosa. Sehingga pernyataan nomor 2 ini benar. Kemudian pernyataan nomor 3, selulosa adalah suatu disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa yang berikatan glikosidik antara atom karbon nomor 1 dengan atom karbon nomor 4. Kalau teman-teman lihat struktur dari senyawa disakarida itu cuma ada 3 jenis. Jadi ada maltosa, sukrosa, sama laktosa. Tidak ada selulosa. Selulosa itu termasuk polisakarida. Nah, yang dimaksud dengan senyawa disakarida nomor 3 itu harusnya adalah maltosa. Maltosa sendiri senyawa disakarida yang terbentuk antara glukosa dengan glukosa yang berikatan pada karbon nomor 1 dengan nomor 4. Nah, sehingga pernyataan nomor 3 ini salah. Kemudian pernyataan nomor 4, maltosa menunjukkan hasil positif bila direaksikan dengan reaksi Tollens atau Fehling. Nah, dari ketiga disakarida ini, maltosa dan laktosa ini termasuk gula pereduksi.
bisa bereaksi positif dengan reagen Fehling atau Tollens karena memiliki gugus aldehid, bekas dari gugus aldehid. Kalau maltosa ini di bagian kanan ini, kalau laktosa di bagian yang kanan ini juga. Ini kalau di proyeksi Fischer-nya merupakan gugus aldehid. Sementara sukrosa di sini terbentuk dari glukosa dan juga fruktosa. Bagian glukosanya ini, gugus aldehidnya ini sudah digunakan untuk berikatan, jadi tidak ada gugus reduktornya lagi. Sementara dari fruktosa tidak memiliki gugus aldehid, cuman ada gugus keton. Maka tidak bisa bereaksi dengan Fehling atau Tollens. Sehingga sukrosa di sini tidak memiliki gugus pereduksi, makanya sukrosa tidak bisa menghasilkan uji positif dengan Fehling atau Tollens. Sehingga pernyataan nomor 4 ini benar. Maltosa menghasilkan uji positif dengan Fehling atau Tollens. Maka pernyataan yang benar untuk soal nomor 60 ini adalah pernyataan 1, 2, dan 4. Akan tetapi di pilihan jawabannya di sini tidak ada ya pilihan untuk pernyataan 1, 2, dan 4. Sangat mudah bukan? Nah, jadi itu pembahasan untuk soal nomor 60. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 60, maka berakhirlah sudah pembahasan soal tryout Kristal Oktan ITB tahun 2024. Bagi teman-teman yang mengikuti lomba Oktan ITB tahun 2024, saya ucapkan semangat buat teman-teman yang sedang mengikuti lomba. Semoga teman-teman bisa dilancarkan pada babak penyisian nanti. Semoga teman-teman bisa lolos ke babak-babak selanjutnya. Sebelum saya akhiri videonya, saya mau koreksi pembahasan saya untuk soal nomor 3 yang di video part 1. Itu saya salah menentukan nilai N-nya, seharusnya bukan 14 nilai N-nya, karena ada satu karbon dari gugus COOH, sehingga harusnya nilai N-nya itu 13. Dan seharusnya jawaban yang paling tepat itu bukan 4, tapi 3. Jadi harusnya jawabannya C. Nah, itu koreksi dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengkoreksi di kolom komentar. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video pembahasannya dari part 1 sampai part 3. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like videonya, dan share video ini supaya bermanfaat ke yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya.